Saya percaya Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Nah, di dalam ibadah ini, saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah ibadah kita yang ketiga melalui streaming, keempat bahkan, saudara yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya saya mau ngajak saudara, walaupun kita tidak ada di ruangan yang sama, tapi saya percaya Roh Kudus ada di ruangan hati saudara. Bisa katakan amin? Puji Tuhan. Nah, saudara, hari ini saya akan berbicara satu topik di tengah-tengah di mana Anda ada di dalam sebuah karantina wilayah, di mana saudara ada di dalam situasi yang gak bisa kemana-mana. Ini waktunya saudara hanya datang kepada Tuhan. Ya, saudara, tema khotbah saya hari ini adalah outbreak of joy. Artinya ledakan sukacita, bukan ledakan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. No. Ledakan sukacita, outbreak of joy. Saudara yang dikasihi, saya percaya pemerintah daerah Jakarta khususnya telah menetapkan masa tanggap darurat di Jakarta diperpanjang sampai tanggal 19 April. Sedangkan untuk pegawai negeri sipil diperpanjang sampai 21 April. Artinya Anda sampai 19 April atau 21 April, ya begitu keadaannya sampai sekarang seperti sekarang. Artinya saudara bersyukurlah dan kiranya di dalam situasi ini Anda ada joy in the Lord. Haleluya. Amin. Nah saudara, sementara itu Presiden baru memutuskan adanya pembatasan sosial berskala besar. Artinya pergerakan manusia dari satu wilayah ke wilayah tertentu udah dibatasi. Jadi Anda nggak bisa kemana-mana nih. Nah kalau Anda nggak bisa di mana-mana, saudara, Anda hanya bisa datang kepada Tuhan. Haleluya. Saya teringat saudara cerita bagaimana seorang Yusuf ketika dibuang ke sumur. Dia nggak bisa kemana-mana. Dia lihat ke kanan, nggak bisa ke kiri, nggak bisa gelap ke bawah, nggak bisa. Hanya satu yang dia bisa lihat, ke atas. Saya percaya hari ini Anda hanya bisa lihat ke atas. Ya. Amin saudara, puji Tuhan. Oleh karena itu, di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini diperpanjang dan kita nggak tahu apakah akan 19 itu akan berakhir atau terus lagi diperpanjang. We don't know. Kita berharap selesai ya, kita berharap Tuhan bekerja, sesuatu terjadi, kesembuhan terjadi, bisa. Tapi kalau terus diperpanjang, nah saudara sadarkah Anda ketika ini terus diperpanjang bahkan sampai 19 April aja mungkin ada beberapa orang yang sudah stres. Mungkin ada beberapa orang yang sudah galau dan tingkatnya sudah mulai tinggi saudara. Nah hati-hati saudara kalau seperti ini, kalau stres semakin tinggi, keadaan semakin galau dalam hidup saudara makin tinggi, jangan heran imunitas tubuh saudara drop. Nah kalau imunitas saudara dan saya bisa drop karena faktor ini bahaya saudara. Nah itulah sebabnya saya mau mengajak saudara hari ini untuk mendengarkan pesan yang saya mau sampaikan kepada saudara, ledakan sukacita, outbreak of joy. Haleluya. Anda siap? Puji Tuhan. Saudara, mari kita melihat saudara, bagaimana kehidupan para rasul. Kehidupan para rasul ada di dalam penjara. Bahkan Anda bisa lihat di dalam slide, ada gambarnya saudara di slide di dalam penjara. Saudara, barangkali Anda tidak seperti di behind bars, tidak seperti penjara seperti begitu realitas, tapi kayaknya di penjara ya. Karena kebebasan Anda sudah tidak bisa lagi bebas seperti yang dulu, di dalam kondisi yang normal. Tapi saudara tahukah saudara, walaupun para rasul di penjara, penjara tidak bisa menahan sukacita Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Tidak bisa menghentikan mereka memuji Tuhan, tidak bisa menghentikan mereka menyembah Tuhan, tidak bisa menahan mereka untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Ingat baik-baik, fisik bisa dipenjara, tapi hati saudara, pikiran saudara, apa yang menjadi semangat saudara, api dalam diri saudara tidak bisa dipenjara. Oleh karena itu saudara pagi hari ini, atau kalau Anda yang menyaksikannya siang, sore, malam terserah saudara. Kalau Anda ada hari ini, saya mau katakan saudara, keadaan saudara tidak mendikte dan mengkondisikan Anda menjadi seperti itu. Tapi justru Anda menjadi keluar, menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Yang setuju sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, saya melihat begini. Di masa-masa normal manusia itu susah sekali kalau disuruh berhenti kalau kerja. Dalam artian istirahat yang saya maksud. Nah saudara, tetapi di masa sekarang inilah mau tidak mau Anda dan saya dipaksa. Coba kita lihat saudara slide, ada satu statement yang menarik untuk Anda baca sama-sama bersama dengan saya. Saudara, statement ini bilang begini, perhatikan baik-baik. Manusia tidak sulit untuk menjadi sibuk dan terus bekerja. Nggak sulit kalau disuruh sibuk. Nggak sulit kalau disuruh bekerja. Ya toh? Tetapi manusia justru sulit ketika disuruh beristirahat dan berdiam diri. Saya ulangi sekali lagi, manusia tidak sulit untuk menjadi sibuk dan terus bekerja. Anda juga begitu kan?
Iya, suruh sibuk kerja, enggak, apalagi di era zaman now, saudara, semua serba sibuk, ya toh. Tetapi kalau disuruh istirahat, disuruh berdiam diri, aduh susahnya minta ampun. Makanya banyak orang udah bilang bosen nih di rumah, gitu saudara. Makanya saya pernah bertanya, bosen di rumah tapi bosen sama Tuhan enggak? Kalau Anda bosen di rumah, oke lah, jangan sampai bosen sama Tuhan, saudara. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara di momen seperti ini, jangan-jangan Tuhan lagi mau lakukan sesuatu. Tekanan-tekanan yang ada, masalah-masalah yang di luar akan menjadi semakin berat kalau kekuatan di dalam saudara lemah. Saya ulangi ya, tekanan-tekanan yang ada dari luar akan semakin parah, memperparah keadaan saudara. Situasi yang ada membuat saudara semakin mengalami tekanan yang makin parah. Kalau yang di dalam kekuatannya lemah. Saudara, saya kasih ilustrasi begini. Ini botol ya, isinya air. Selama di dalamnya ada air, masih full kayak begini. Saya remes begini, nggak gampang pecah loh. Kenapa nggak gampang pecah? Karena ada air di dalam, nggak kosong. Air itu punya tekanan, jadi dia punya daya tahan tekanan untuk menekan apa yang saya tekan dari luar. Ada tekanan balik. Nah saudara, itu sebabnya kalau ada di dalam kekuatan tidak mudah hidup ini hancur. Tapi apa yang terjadi saudara, kalau botolnya seperti ini sudah kosong. Kalau di dalamnya nggak ada kekuatan, saya giniin saudara. Anda lihat, hancur. Gampang. Kenapa bisa begini? Karena nggak ada kekuatan di dalam. Gak ada air yang untuk bisa menekannya kembali. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, saya hanya mau ingatkan kepada Anda, ketika semua sesuatu di dalam Anda kosong, ini akan gampang diremukkan hanya dengan berita, hanya dengan informasi. Halo? Hanya dengan informasi, dengan berita kita udah ketakutan, remuk saudara. Tetapi kalau kekuatan di dalam lebih dahsyat daripada yang di luar, namanya breakthrough. Namanya terobosan. Nah ini yang saya mau ajak saudara. Salah satu terobosan yang Anda bisa lakukan dalam hidup ini di tengah-tengah tekanan adalah joy, sukacita. The joy of the Lord. Kayu ataupun tembok kita kelihatannya sama sampai Anda tusuk dengan jarimu. Kalau dia keropos dia hancur. Adakah sesuatu di dalam diri saudara mempunyai kekuatan, tetap punya kekuatan di tengah situasi yang menekan ini? Kemarin minggu lalu saya sudah katakan saudara, kadang-kadang kita tidak menghargai ketika kondisi normal, apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan kasih kesempatan buat kita nggak hargai. Kita nggak menghargai makanan yang sederhana, kita nggak menghargai saudara, waktu yang Tuhan berikan untuk mencari Tuhan. Enggak, sampai ketika situasi seperti sekarang baru kita kewalahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, saya mau mengajak saudara hari ini biarlah pertahanan yang di dalam saudara kuat. Kalau dalam konteks penyakit, imunitas ini penting saudara. Kekuatan di dalam itu seperti imunitas. Dia membangun imunitas saudara untuk bisa mengalahkan virus dari luar, tekanan dari luar. Hal yang sama tekanan-tekanan masalah saudara, Anda bisa kalahkan dengan sukacita. Karena sukacita itu adalah kekuatan yang dari dalam saudara. Karena itu bukan dari luar, it is from inside out. Makanya tadi saya bilang kalau kekuatan di dalam ini cukup kuat, maka tekanan yang dari luar bukan hanya Anda bisa tahan, tapi bukan hanya Anda bisa bendung, tapi Anda bisa menerobos keluar, mengalahkannya. Terjadi terobosan. Oleh karena itu saudara, kita baca yuk satu ayat firman Tuhan. Di dalam Nehemia pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-11. Nehemia 8 ayat yang ke-11 dalam terjemahan bahasa Indonesia. Saya bacakan ya. Lalu berkatalah ia kepada mereka begini. Pergilah kamu. Makanlah sedap-sedapan, minumlah minum manis. Kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Lalu kalimatnya bilang begini, jangan kamu bersusah hati. Coba bilang sebelah saudara kalau Anda duduk tidak sendirian, ada teman, ada keluarga Anda, jangan susah hati. Jangan bersusah hati. Karena situasi ini bikin kita susah hati, no, jangan susah hati. Sebab kata Alkitab dalam bahasa Indonesia, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita dari Tuhan itulah perlindunganmu.
Berbeda kalau kita membaca terjemahan dalam bahasa Inggris. Ada sedikit berbeda. Terjemahan bahasa Inggris lebih tajam. Saya akan bacakan saudara dalam versi New King James. Versi New King James bilang begini. Then he said to them, go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portions to those for whom nothing is prepared. For this day is holy to our Lord. Kalimat terakhir, do not sorrow, atau jangan berkeluh kesah, do not sorrow, jangan bersusah hati, for the joy of the Lord is your strength. Terjemahannya adalah sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatanmu. Berarti saudara, salah satu yang membuat Anda kuat adalah ketika Anda bersukacita. Saya nggak pernah melihat orang yang sedih, orang yang susah hati bisa punya kekuatan. Coba lihat orang-orang yang punya sukacita dalam hidupnya. Di tengah tantangan apapun dia sanggup melewatinya. Karena dia bersukacita. Nah, Anda mesti mengerti Bapak Ibu Saudara. Paulus dan Silas ada di dalam penjara. Pernah ada dalam penjara peristiwanya. Nah, saya mau ajak saudara melihat dalam Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Kisah Rasul 16, 23 sampai 25. Ada beberapa ayat yang saya mau ajak saudara baca. Ya, karena Anda di rumah, Anda bisa buka Alkitab, Anda bisa baca, ikutin saya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Bukan cuma masuk dalam penjara, saudara, mereka didera, dipukul. Waduh, fisiknya ini ngalamin tekanan. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Coba bilang, dibelenggu. Katakan pasungan. Saudara, orang yang sudah terbelenggu, sudah ada dalam pasungan, Anda sudah gak bisa apa-apa, hanya terima nasib. Dan di penjara ini hanya tinggal tunggu kapan matinya, itu aja. Ini menakutkan saudara, lebih menakutkan daripada karantina di rumah, Anda kan tidak dipasung. Masih bisa pesan online makanan. Halo, betul nggak? Nah, saudara, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. Bukan saling menyalahkan, bukan komplain, tidak. Tapi berdoa, coba bilang berdoa. Ya, kita tidak cuma berdoa. Banyak orang berdoa, habis selesai amin, nyap-nyap. Habis doa komplain lagi, ya percuma. Berdoa itu harus dilanjutkan. Ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya apa? Setelah Paulus berdoa, dia menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Artinya mereka bukan cuma berdoa nyanyi di dalam hati. No, tapi nyanyian mereka terdengar sama semua orang. Anda mungkin pasti pernah melihat video yang selama masa karantina dikirim secara viral. Baik yang di Brazil, baik yang di Wuhan. Mereka yang ada di lockdown, kalau kita kan gak di lockdown, mereka di lockdown, mereka ada di kamarnya, di rumahnya, di apartemennya. Dan seluruh apartemen itu mereka nyanyi. Pasti pernah dapat toh. Nah itu kira-kira seperti ini yang terjadi dengan Paulus. Tapi Paulus dan Silas nyanyi aja berdua, kedengaran sama semua yang lain. Berarti suara mereka luar biasa. Mereka nyanyi dengan sungguh-sungguh di tengah malam. Wow. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ikatan-ikatan yang membelenggu mereka terlepas. Hari ini barangkali ikatan ketakutan yang membelenggu saudara. Kepanikan membelenggu saudara barangkali.
kekhawatiran mengenai hidup dan bisnis saudara hari ini barangkali mengikat saudara. Besok mau makan apa, lusa mau makan apa, bagaimana dengan bulan depan. Sementara usaha saya tutup kantornya, tutup tokonya. Bagaimana saudara kalau yang bekerja, bagaimana uang saya, dan seterusnya. Barangkali pertanyaan sedang ada di pikiran saudara. Belum lagi kalau yang punya cicilan. Nah saudara, Anda mulai bertanya dan berpikir, tekanan ini menekan saudara sampai akhirnya kita tidak bisa fokus ke Tuhan, tidak punya sukacita. Ini yang membuat kita semakin lemah. Percayalah, ketika engkau memuji Tuhan dalam sukacita Tuhan, engkau akan lihat penjara terbuka. Pintu penjara terbuka, alasnya terbuka, bisa katakan amin. Goncang semua. Dan Anda mesti mengerti sukacita itu keputusan saudara. Sukacita itu bukan nanti saya doa dulu supaya ada sukacita. No. Anda harus ambil decision, ambil keputusan. Saya nggak mau sedih, saya mau sukacita. Coba bilang, saya nggak mau sedih. Saya mau sukacita. Itu keputusan kok. Keputusan Anda, saudara. Kalau Anda bilang saya mau sukacita, Anda bisa bersukacita. Kalau mau sedih, ya sedih. Karena nggak bisa ada dua. Sedih dan sukacita digabung jadi satu. Cuma kopi mix yang enak begitu. Nah itu nggak bisa di mix, saudara. Anda harus menentukan mau sedih, sedih. Mau sukacita, sukacita. Sukacita, haleluya, amin, puji Tuhan. Nah di dalam Habakuk pasal 3, saya sebelum ketemu ayat ini saudara. Waktu awal-awal pertobatan saya sudah mungkin cerita kepada sebagian saudara. Tapi karena ini bersifat online, barangkali Anda yang menyaksikan belum pernah dengar ini. Ketika saya bertobat, saya melihat ada seorang pendeta, kita panggil Om waktu itu. Kita lihat mukanya seger, sukacita walaupun usia sudah lanjut ya. Lumayan lah tapi mukanya seger terus. Senyum, wah muka kayak bakpao gitu saudara. Kita tanya, Om apa rahasianya Om? Bisa sukacita begini terus, bisa gembira terus di usia seperti begini. Saudara mau tahu jawaban dia? Waktu itu saya nggak ngerti, tapi kita terima aja, cuman ketawa saudara. Dia bilang gini, kalian harus ikutin prinsip hidup Om. Apa prinsip hidupnya Om? Si Om bilang begini, biar susah, asal senang. Tuh, gimana tuh? Dia bilang gitu, biar susah, asal senang. Ayo, saudara, saya sebagai mahasiswa waktu itu berpikir, maksudnya apa? Pokoknya terima aja dah, biar susah, asal senang. Itu yang kita ucapkan terus menerus. Nah hari ini barangkali, di tengah keberadaan yang ada, susah, tapi di dalam hatimu tetap senang. Biar susah, apa? Asal senang. Nah baru ketika saya ketemu ayatnya saya baru tahu oh ada dasar ayatnya toh. Kita lihat Habakuk pasal 3 ayat 17. Mulai sampai ayat yang ke-19 ya. Saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini saudara ayat 17 ini bukan ayat yang enak, ayat yang susah. Seperti kalau Anda punya toko lagi tutup, nggak ada penjualan, omsetmu turun 0. Bayangkan saudara. Nah saudara yang dikasih kalau Anda melihat ini susah. Keadaan ini susah, betul? Kalau Anda baca ayat 17 susah ya keadaannya. Ayat 18 coba lihat. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah saudara, Habakuk mengambil keputusan untuk bersukacita. Aku akan beria-ria, artinya apa? Biar susah, asal senang. Sekali lagi ngomong sama saya, 2, 3. Biar susah, asal senang. Haleluya. Nah saudara, ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, Tuhan akan memberi kekuatan Anda di hari-hari ini. Percayalah, let the joy outbreak. Izinkan sukacita itu meledak dalam hati saudara. Meledak dalam keluarga saudara. Maka Anda akan melihat segala kegalauan, segala kebingungan, Anda akan mengalami kemenangan. Haleluya. Ada sukacita? Saya teringat saudara ada lagu lama lagunya saudara long time ago in Bethlehem. Lagunya berkata the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength.
The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatanku. Nah saudara, makanya Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 4 jelas dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Itu keputusan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Barangkali Anda bisa baca ayat ini sama-sama saya. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah saudara, Anda mesti tahu kenapa kita perlu sukacita. Kalau Anda tahu why-nya, kenapa kita perlu sukacita, maka saya percaya ledakan sukacita itu akan terjadi. Kadang-kadang saudara, sukacita itu tidak termanifestasi dalam diri kita. Rasanya ada yang ngeblok, sampai sukacita itu nggak ada. Barangkali ada di antara saudara yang sedang mendengar khotbah ini. Dimanapun Anda berada, Anda lagi tidak ada sukacita. Kehilangan seseorang yang Anda kenal, yang Anda kasihi barangkali. Anda sedang melihat teman-teman Anda atau Anda sendiri sedang mengalami sesuatu yang Anda rasa nggak enak. Pekerjaan, bisnis, dan seterusnya. Saudara, kenapa sih kita bisa nggak ada sukacita? Nah hari ini saya mau ajak saudara untuk coba renungkan sejenak. Kenapa sukacita itu nggak ada dalam diri kita? Apakah kita akan sukacita kalau keadaannya nanti membaik? Lalu keadaannya memburuk kita tidak sukacita lagi? No, sukacita kita tidak ditentukan oleh keadaan. Sukacita kita itu datang dari Dia. Halo, amin. Kalau Anda mendapat sukacita karena Anda punya uang yang cukup, maka uang yang membuat saudara sukacita dong. Kalau Anda bisa sukacita karena keadaan membaik, berarti keadaan dong yang membuat Anda sukacita. Tapi kalau sukacita dari Tuhan, mau keadaan seperti apapun, kondisi keuangan seperti apapun, you still have a joy. Anda tetap punya sukacita. Dan sukacita ini akan terus meledak dalam hidup saudara. Itu yang membuat Anda semangat, itu yang membuat Anda kuat. Nah saudara, kenapa orang sulit bersukacita? Saya coba perhatikan ada beberapa poin. Di slide hanya cuma dikatakan kenapa tidak ada sukacita. Tapi saya tidak akan memberikan poin-poinnya. Saya akan coba sampaikan kepada saudara. Salah satu penyebab mengapa orang sulit untuk bisa ada sukacita. Karena Anda dan saya bereaksi secara keliru. Terhadap situasi yang ada, terhadap kondisi yang sedang terjadi, kita keliru reaksinya. Kita mengeluh lah, kita komplain lah, kita jadi kesel lah, kita jadi marah, kita menjadi bersungut-sungut. Nah itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Ketika mereka dipimpin oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang membawa mereka kan menuju negeri Kanaan. Menuju tempat yang enjoy, sukacita, nggak ada perbudakan, tapi yang ada adalah kelimpahan. Tapi lewat proses sebuah perjalanan padang gurun. Nah di dalam perjalanan itu mereka tidak ada sukacita. Kenapa? Karena mereka salah bereaksinya. Keliru bereaksinya. Mereka komplain, mereka marah, mereka hanya lihat kondisi, mereka tidak lihat rencana Tuhan. Sadarkah Anda saudara akan ada kemenangan besar di hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan? Karena kedatangan Tuhan sudah tidak akan lama lagi. Saya sangat percaya akan ada goncangan-goncangan di depan. Tetapi percayalah orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, Anda dipelihara Tuhan. Saya ingat kemarin saya katakan bahwa Yesus jalan di atas air bukan berarti goncangan sudah selesai. No, goncangan masih ada. Laut masih bergelora. Dan Tuhan berkata kepada mereka, mari Petrus datang keluar. Dan dia bisa melewati dan berjalan di atas gelombang. Hari ini saya mau mengajak saudara, jangan bereaksi keliru. Makanya sukacita nggak ada karena reaksinya keliru. Marah-marah, komplain, dan mau ngomong apa, mau ngapain saudara, apa yang bisa Anda lakukan? Saya melihat kenapa nggak ada sukacita yang kedua, karena kita terus coba lakukan ini, lakukan ini. Kalau Anda sudah nggak bisa ya, jangan dicoba saudara. What can you do in this moment? Apa yang Anda bisa lakukan? Nggak ada. Kadang-kadang dalam hidup ini saudara, you just let go gitu saudara. Anda hanya let go, biarkan aja. Mau ngomong apa memang keadaannya kayak gitu, ya you just accept it. Terima. Ada orang banyak nggak bisa terima kondisi yang ada, jadi marah-marah, sukacita hilang. Kalau sukacita hilang saudara, Anda akan melihat Tuhan itu, keberadaan Tuhan itu Anda nggak bisa alami dong. Yang kedua, yang ketiga saya melihat kenapa sukacita nggak ada dalam diri orang percaya hari-hari ini. Karena suka membandingkan kondisi yang sekarang dengan yang dulu waktu normal. Kondisi dia sekarang dengan kondisi orang lain.
Aduh seandainya saya punya ini seperti dia, mungkin saya nggak seperti begini. Seandainya saya punya tabungan seperti ini. Anda terus membandingkan, itu yang bikin saudara nggak ada sukacita. Kita nggak ada sukacita. Hiduplah dengan apa yang ada, bersyukur saudara. Percayalah mujizat masih ada. Yang setuju sama saya katakan amin. Percayalah berkat Tuhan masih ada. Masih terbuka buat saudara. Dan saya melihat yang berikutnya adalah orang bisa nggak ada sukacita karena menyalahkan. Pemerintah disalahkan, ini gara-gara pemerintah, Pemda, entah pemerintah pusat, apapun, pemimpin disalahin, kondisi disalahin, karena terlalu lambat ini dan sebagainya. Kita nyalain orang. Nggak ada selesai-selesainya. Saya katakan saudara, stop untuk menyalahkan orang. Stop untuk bereaksi salah. Stop untuk mencoba apapun yang Anda nggak bisa lakukan lagi. Stop, berhenti saudara. Stop untuk membandingkan hidup saudara dengan keadaanmu yang sekarang dengan yang lalu. No, stop it. Jangan Anda membayangkan lagi nanti di depannya akan lebih parah. Stop it. Karena itu akan membuat saudara tidak bersukacita. Mau bersukacita? Amin. Haleluya. Di hari-hari seperti ini perlu ada ledakan sukacita. Makanya saya dorong Anda, keluarga-keluarga, sering-sering nyanyi, bukan nyap-nyap ya. Sering-sering nyanyi, putar lagu rohani, lagu pujian, nyanyi. Kalau Anda bilang, Pak saya nggak bisa nyanyi. Ya bisa lah nyanyi sedikit-sedikit, apapun putar aja lagu ikutin. Pasti bisa. Joy, Anda sukacita. Anda nggak bisa main musik, nggak apa-apa. Dengerin lagu-lagu, ikut nyembah. Sukacita, saya percaya hadirat Tuhan akan ada dalam hidup saudara. Katakan amin. Nah, saya mau ajak saudara, kalau Anda sudah tahu kenapa sukacita tidak bisa mengalir, ngeblok dalam diri kita. Sekarang saya mau ajak saudara lihat manfaat dari sukacita. Kalau Anda ngerti ini, Anda nggak mungkin bilang saya nggak mau sukacita. Kalau Anda tahu kenapa sukacita itu penting, maka Anda akan joyful every day. Saya tahu ada orang-orang justru dalam kondisi seperti ini sukacita banget. Karena dia memang suka dengan kondisi begini. Itu namanya orang introvert. Orang introvert tuh demen yang begini nih saudara. Orang yang ekstrovert seperti Anda, seperti saya yang gak suka di rumah sering-sering gitu kelamaan. Saudara ini bisa stres. Tapi Anda dan saya harus tahu sukacita dari Tuhan mengalahkan segalanya. Katakan amin. Manfaat sukacita yang pertama saya lihat. Mari kita lihat. Yang pertama adalah menyehatkan tubuh saudara. Menyehatkan jiwa saudara. Wow. Banyak orang sekarang ini saudara cari video, cari tulisan bagaimana membangun imunitas di tengah-tengah virus corona. Ya namanya hebat ya virus corona. Terdengar luar biasa saudara. Itu mahkota loh itu. Wow, saudara bagaimana? Wow, minum vitamin ini beli. Dikasih tahu ini kita beli, dikasih tahu ini kita beli gitu loh. Jadi saudara, ada juga orang-orang yang memanfaatkan momen ini untuk jualan saudara. Dan dia jual kepada orang-orang yang merasa takut dengan imunnya nggak bisa tumbuh gitu. Salah satu yang dilupakan oleh banyak anak Tuhan adalah sukacita itu membangun kesehatanmu. Katakan amin. Amsal 15 ayat 13 bilang begini. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kalau mau lihat muka yang berseri-seri bukan tunggu lihat ada duit. Muka berseri-seri karena hatinya gembira. And that heart joyful karena datangnya dari Tuhan. Itu ada di Amsal 15 ayat 13. Amsal 17 ayat 22 bilang begini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oh haleluya. Hari ini saya percaya saudara Tuhan Anda nggak perlu makan obat-obatan. Tapi cukup kalau Anda punya sukacita saya percaya itu akan menolong saudara paling tidak. Obat yang manjur. Coba bilang obat yang manjur. Yes. Sukacita akan membuat saudara seperti itu. Sehat, kuat, imunitas Anda tumbuh. Haleluya. Ayo sukacita. Amin. Teriakan haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua. Dengan Anda sukacita, Anda akan menghalau semua perasaan-perasaan negatif yang dapat merusak saudara. Yang tadi loh, kegalauan saudara lah, kekesalan saudara lah. Lalu Anda merasa stres, marah, bingung. Saudara waktu Anda nyanyi itu lenyap.
waktu Anda sukacita itu hilang, maka perasaan-perasaan negatif itu akan terhalau dalam hidup saudara. Jadi saudara, kalau Anda sudah bersukacita, Anda bisa menghalau semua perasaan negatif itu. Jangan izinkan telingamu untuk dengar hal-hal yang negatif lagi saudara. Dengarkan firman. Dengarkan pesan-pesan. Kalau perlu Anda cari di YouTube hamba-hamba Tuhan yang khotbah. Yang mana? Anda dengar. Saya percaya saudara itu akan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Yang ketiga, kalau Anda bersukacita manfaatnya apa sih? Dengan Anda bersukacita, Anda dimampukan bukan cuma bertahan di masa-masa sekarang ini. Anda mampu melewati segala situasi ini. Dan Anda keluar sebagai seorang yang lebih dari pemenang. Anda tidak terjerembab, Anda tidak terperosok karena keadaan ini. Tapi Anda tetap bersukacita. Bisa katakan amin? Nah saya percaya dengan ini memampukan saudara, membuat saudara menjadi orang yang bisa jadi berkat bagi orang lain. Tahu nggak saudara, kalau orang-orang lagi susah ya, terus Anda senyum, Anda ketawa, Anda sukacita, Anda bisa nyanyi, orang itu akan bingung loh dengan saudara. Ini adalah masa yang paling tepat untuk Anda menginjil. Cara Anda menginjil gak perlu untuk menyampaikan mengutip ayat mungkin, tapi dengan Anda bersukacita, Anda tersenyum, seolah-olah gak ada masalah. Padahal Anda pun menghadapi masalah yang sama dengan orang-orang di sekitar kita, tapi seolah-olah kok kayaknya Anda enjoy aja. Itulah kesempatan untuk Anda bisa menyaksikan kehebatan, kebesaran Tuhan dalam hidupmu dan keluargamu. Bisa katakan amin? Haleluya, puji Tuhan. Itulah sebabnya saudara, ketika Anda bersukacita, maka apa yang terjadi? Manfaat sukacita berikutnya. Ketika Anda bersukacita, Anda tidak melihat masalah melulu. Perhatikan deh, orang yang suka komplain bersungut itu biasanya karena fokusnya ke masalah. Tapi orang yang bersukacita adalah orang yang selalu melihat kebesaran Tuhan. Selalu melihat Tuhan itu besar. Selalu melihat bahwa keadaanmu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Lihat Daud yang selalu nyanyi dan menyembah Tuhan di tengah-tengah persoalan hidupnya. Nah apa yang terjadi kalau Anda sukacita seperti ini? Maka saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara, Anda akan melihat Tuhan, realitas Tuhan di tengah situasi Anda. Itu sebabnya kenapa Daud melihat Tuhan, bahkan dia bilang tongkat gada ada menyertai aku. Bahkan Tuhan menuntun aku ke rumput yang hijau. Kenapa dia bisa begitu? Karena ketika dia memuji menyembah Tuhan, karena dia melihat Tuhan, disitulah dia mengalami Tuhan. Saya percaya di momen seperti ini, Anda bukan cuma tahu tentang Tuhan. Anda bukan cuma tahu tentang Tuhan. Dengar baik-baik, Anda bukan cuma tahu tentang Tuhan. Anda bukan cuma ngerti tentang Tuhan. Tapi saya berdoa di momen ini, Anda alami Tuhan. Sehingga Tuhan bukan cuma sekedar teori yang Anda tahu. Tapi Anda bisa mengalami realitas Tuhan begitu nyata dalam hidup saudara. Dia memberi Anda kekuatan. Saya percaya mungkin ada di antara saudara yang sedang mendengar khotbah ini. Anda susah tidur. Anda stres. Dengar baik-baik saudara yang dikasihi. Kalau Anda hari ini susah tidur, belajar sukacita. Saya percaya Anda bisa tidur dengan nyenyak. Haleluya. Amin saudara. Kebanyakan dengar berita membuat saudara seolah-olah penyakit itu mendekati saudara loh. Jangan biarkan itu terjadi. Tapi mari kita selalu dengar firman, memuji Tuhan, menyembah Dia, percaya bahwa Dia ada di tengah-tengah hidup saudara. Yang setuju sama saya katakan amin. Anda percaya Tuhan ada di tengah-tengah saudara? Sekarang? Amin. Haleluya. Satu keluarga teriakan amin. Haleluya. God bless. Nah itulah sebabnya saudara, hari ini saya mau ajak saudara, yuk. Biarlah outbreak of joy, ledakan sukacita itu terjadi pada saudara dan saya. Nah kita akan belajar how that outbreak of joy, sukacita yang dari Tuhan itu meledak dalam hidup saudara. Bagaimana caranya? Ada yang mau? Semua mau? Haleluya. Amen. Mari kita lihat yang pertama. Kalau Anda mau melihat terjadi outbreak of joy, sukacita itu meledak dalam hidup saudara, Anda nggak bisa jauh dari sumbernya. Nggak bisa jauh dari sumbernya. Saudara, saya punya iPad. Ini baterainya sudah rada
Udah mau habis tadi. Jadi saya ambil power bank. Tapi saya beritahu saudara, saya punya power bank suatu hari akan habis. Kalau ini juga suatu hari nggak cukup untuk bisa ngisi iPad saya punya baterai. Tapi ada satu sumber yang nggak bakal habis untuk bisa ngecas saya punya baterai. Yaitu listrik. Selama listrik itu terus mengalir, supply ada, nggak akan pernah habis. Dan justru power bank ini mesti dicas ulang. Hari ini saya mau mengajak saudara, kalau Anda mau ngalamin sukacita, jangan jauh-jauh dari sumbernya. Makanya kalau Anda lihat sekarang anak-anak muda di kafe-kafe, ya sekarang sih Anda nggak bisa lihat semua ada di rumah. Toh, tapi waktu keadaan normal di kafe-kafe, Anda lihat cari kursi yang paling ramai adalah kursi yang dekat colokan. Rata-rata semua mau dekat colokan. Why? Mereka mau pastikan baterai mereka on, mereka bisa chatting, mereka bisa browsing, mereka nggak akan kehabisan info. Betul nggak? Makanya dalam Yeremia 2:13 berkata, umatku 2 kali berbuat dosa dan kejahatan. Yang satu meninggalkan Tuhan, yang kedua meninggalkan sumber kehidupan, sumur kehidupan itu. Karenanya Tuhan berkata, saudara yang dikasih Tuhan, sukacita yang dari Tuhan ini nggak bisa Anda produksi, nggak bisa Anda hasilkan. Now, saudara pikir gini ya, oh kalau seandainya mall buka lagi ya, toko buka lagi ya, saya bakal happy deh. Saya kasih tahu saudara, itu bukan happy. Itu hanya memacu Anda punya adrenalin. Coba ntar udah pulang, selesai adrenalinnya turun, udah nggak ada lagi. Tapi sukacita dari Tuhan, mau mall buka, mau mall tutup, restoran buka, restoran tutup, you still have the joy of God. The joy of the Lord. Hallelujah. Amin. Tetap sukacita? Yes. Itu makanya Tuhan bilang begini, ada satu Mazmur bilang, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di mall atau di tempat lain. Nah, ayat ini akan berlaku saudara, di momen seperti ini akan terbukti. Apakah betul 1 hari di rumahmu bersama dengan Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain? Sukacita dari Tuhan, amin? Ya, sukacita dari Tuhan itu melampaui segala akal. Amin? Yang kedua, bagaimana outbreak of joy bisa terjadi dalam hidup saudara? Bagaimana caranya? Yang kedua, belajar untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Tadi saya bilang, persungutan, komplain, marah, nggak akan membuat Anda sukacita. Tapi kalau Anda memburu sukacita, Anda harus belajar bersyukur. Mensyukuri segala keberadaan yang ada. Dan jangan lupa memuji Tuhan. Makanya dalam 1 Tesalonika 5:18 bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Termasuk dalam hari-hari seperti ini. Mengucap syukur karena itu yang dikehendaki Allah. Mengucap syukur dalam segala hal. Artinya Anda harus terima apa yang Tuhan berikan, yang sedang terjadi, terima dengan ucapan syukur. Karena saya percaya di balik setiap peristiwa, Tuhan punya maksud untuk membentuk saudara dan saya. Membentuk umatnya. Karena saya percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Karena itu saudara, belajar dan terima kalau Tuhan sedang bawa saudara ke kondisi seperti ini. Nah, memuji Tuhan itu penting, yes. Kalau Anda punya iman, berarti Anda akan menyanyikan imanmu. Anda akan menyatakan imanmu, puji Tuhan. Karena saya percaya ketika Anda memuji Tuhan, mungkin selama hari-hari ini Anda jarang memuji Tuhan. Barangkali saya nggak tahu, kalau Anda memuji Tuhan bersyukur. Tahukah saudara ketika Anda memuji Tuhan akan terjadi kelepasan. Paulus waktu memuji Tuhan dia nggak tahu bagaimana caranya lepas dari pasungan. Tuhan bukakan. Pintu penjara terbuka saudara. Hari ini saya mau ajak saudara, saya percaya terjadi kesembuhan, akan terjadi pemulihan ketika Anda memuji Tuhan. Kondisi apapun yang hari ini Anda sedang hadapi, percayalah ada kuasa supranatural di bawah dalam puji-pujian. Makanya ya, saya selalu dorong ya umat Tuhan ya. Kalau di dalam keadaan normal ya, nanti kalau keadaan sudah normal lagi dalam ibadah normal lagi, nggak online, hadirlah di gereja. Jangan tunggu waktu mau khotbah baru datang. Saya suka lihat gitu loh orang Kristen lucu saudara. Kalau ibadah jam 10 nih ya, mestinya kan hadir di gereja sebelum jam 10 dong ya. Dia dari rumah jam 10. Nah berangkat dari rumah jam 10,
sampai dia datang ke gereja ya udah telat. Padahal saudara, sangat baik kalau kita masuk ke pintu gerbang Tuhan dengan puji-pujian. Ada ayatnya. Jadi kita masuk ke dalam gerbang Tuhan dengan puji-pujian. Kita sudah memuji Tuhan sebelum kita masuk gereja. Saudara, makanya saudara ketika kita memuji Tuhan, waktu worship leader pimpin, praise and worship terjadi, Anda sudah enjoy di atmosfer. Anda bisa ngalami sukacita di atmosfer yang ada. Saya percaya sebelum khotbah disampaikan pun kita sudah ngalami kelepasan. Katakan amin. Nah, ada satu ayat saya mau ajak saudara baca. Ini ayat bagus saudara. Mazmur 43 ayat yang kelima. Perhatikan, Mazmur 43 ayat yang kelima. Ingat, poin kedua ini bersyukur memuji Tuhan. Oke? Mazmur 43 ayat kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Saudara, jangan biarkan saudara jiwamu tertekan. Jangan dibiarkan Anda gelisah, bersyukur dan memuji Tuhan. Simple, simple. Kadang-kadang saudara ya, orang sekarang ini kalau dikasih formula yang simple, dikasih obat yang simple, masa cuman begini gitu. Kita maunya yang rumit. Saya ingat ketika seorang dokter, sekarang sudah almarhum dokter itu. Dokter ini spesialis yang datang itu ke sana pasti orang yang batuk. Udah kemana-mana gak sembuh pasti ke dokter itu. Dokter itu sekarang sudah almarhum. Termasuk saya saudara, kalau saya udah batuk saya mesti ke sana. Mungkin kalau dokternya masih hidup saudara, orang yang batuk karena COVID bisa sembuh juga kali sama dia saudara. I don't know. Saudara, saya datang udah malam, udah ngantrinya panjang, berjam-jam nunggunya. Diperiksanya cuma begini saudara. Coba Pak batuk. Coba. Masa meriksa orang batuk begitu? Nanya apa kek gitu ya? Enggak, dia cuma bilang gini, Pak coba batuk. Saya dari nggak batuk jadi batuk saudara, karena lucu lihat dia nanya saya gitu, jadi saya batuk. Begitu saya udah batuk, gitu, dia bilang udah cukup. Udah, coba bayangin tuh. Nanya juga enggak, kenapa, kapan, enggak, cuma dia denger aja batuknya, selesai udah. Duduk, dia kasih resep. Coba. Saudara, saya pikir gini, ini dokter bener apa enggak ya? Tapi pasiennya rame loh. Dan semua pasien bilang, ini dokter top. Saya udah gak mau beli obatnya saudara. Saya gak percaya, karena terlalu gampang cara periksanya masa begitu. Karena saya berpikir ya, dokter tuh periksa tuh mesti gini-gini. Dia enggak tuh, sesimpel itu. Tapi akhirnya saya beli tuh obat. Wah mahal ternyata obatnya. Tapi begitu saya minum 1 kali aja di malam itu, besoknya reda batuk saya. 2-3 kali sembuh tuh. Dahsyat itu dokter. Jadi kadang-kadang gini loh saudara, Tuhan tuh memberikan Anda resep yang sederhana. Kenapa sederhana? Supaya semua orang di desa pun yang tidak mengenyam pendidikan tinggi, orang sederhana bisa melakukannya. Jadi sederhananya apa? Bersyukur. Bersederhananya gimana? Nyanyi. Mana bilang, masa sih gitu? Ya emang gitu saudara. Terjadi outbreak of your joy. Katakan amin. Ya. Dan yang ketiga yang terakhir. Saudara, kalau Anda mau ngalamin outbreak of joy, sukacita yang meledak atau ledakan sukacita dalam hidup saudara. Belajar jangan khawatir, berserah saja. Coba saya mau tanya, kalau gini sekarang mau khawatir apa coba? Benerlah ayat Alkitab bilang ya, apakah dengan Anda khawatir Anda bisa menambah sehasta panjangnya hidupmu? Nggak bisa. Mau apain lagi sekarang? What can you do? Nggak bisa. Ya termasuk saya ini saudara sekarang, bingung. Mau gunting rambut aja bingung saudara. Bayangkan gak saudara, ada teman saya bilang, kalau udah 3 bulan aja begini, ini gondrong semua laki-laki ini. Iya kan saudara? Nah saudara, tapi gimana ya, sukacita aja gitu. So don't worry. Saya jadi ingat dulu zaman waktu beberapa tahun yang lalu ada istilah don't worry be happy. Ada tuh bahkan ada pejabat di pemerintah bilang don't worry be happy. Saudara, hari ini saya mau katakan jangan khawatir, berserah saja. Karena kalau berserah, Anda tidak tahu apa yang mesti Anda lakukan. Khawatir gak ada gunanya, bikin saudara makin capek aja.
Ngapain? Tapi kita berserah. Berserah artinya apa? Udah gak tahu mau berbuat apa-apa. Anda serahkan kepada Tuhan. Bukan nyerah, tapi berserah. Kalau nyerah tuh Anda sudah coba ini itu gak bisa, terus Anda bilang udah gue nyerah juga. Itu artinya kita pakai kekuatan sendiri. Tapi kalau berserah, artinya belum Anda coba apapun, Anda sudah serahkan kepada Tuhan. Saya jadi ingat saudara, peristiwa ketika, ini Anda baca nanti di dalam 2 Samuel 21 ayat 1. Saya gak akan buka ayatnya, nanti Anda bisa lihat ya. 2 Samuel 21 ayat 1. Ini terjadi begini, di masa Daud jadi raja, terjadi kelaparan. Saudara, sebuah negara kalau kelaparan bahaya. Kita masih mending saudara sekarang, masih dalam konteksnya adalah cuma hanya karantina wilayah, kira-kira begitulah. Ya, saudara, pembatasan sosial skala besar gitu ya. Jadi pergerakan manusia dibatasi. Kita masih bisa ada makan. Tapi kalau di dalam kondisinya Daud, kelaparan loh. Ini situasi negara yang gak kondusif banget. Ini bisa terjadi meletus revolusi. Apa yang terjadi? Ternyata kita mencatat 3 tahun berturut-turut. Coba bilang 3 tahun berturut-turut. Coba sekali lagi, berturut-turut. Kalau berturut-turut itu artinya apa? 1, 2, 3. Kalau nggak berturut-turut tuh bisa 1 ada 2 mungkin baik 3 ada lagi. Begitu kan? Berturut-turut. Nah Alkitab mencatat mengalami kelaparan 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud mencari petunjuk Tuhan. Kalau Anda membaca ayat itu, berarti Daud mencari petunjuk Tuhan di tahun keberapa? Nggak mungkin di tahun pertama. Minimum di tahun ketiga atau bisa jadi di tahun keempat. Setelah di tahun ketiga nggak ada apa-apa, baru dia bingung dia cari Tuhan. Daud loh. Bapak ibu saudara yang dikasihi, kadang-kadang kita seperti itu. Kita nggak mau berserah, kita maunya nyerah. Setelah udah coba tahun pertama, coba tahun kedua, coba tahun ketiga nggak bisa, nyerah juga baru datang sama Tuhan. Kenapa mesti begitu? Mau sukacita? Belajar berserah. Karena Anda nggak tahu apa yang bakal terjadi di depan. Emang Anda tahu apa yang bakal terjadi tanggal 31 Desember 2020? How do we know? Bagaimana kita bisa tahu? Emang Anda tahu bahwa pandemi ini akan berakhir di bulan April tanggal 19? How do we know? Kita nggak tahu, saudara. Tapi satu hal yang kita tahu, dia adalah Alfa dan Omega. Dia ada di depan kita. So just joyful, sukacita dari Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, dekat dengan sumbernya bersama dengan Tuhan. Belajar bersyukur dan memuji Tuhan. Dan jangan khawatir saudara, karena kalau Anda khawatir percuma. Alkitab bilang dalam Matius pasal 6, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dia khawatir. Sedangkan saudara dan saya adalah bangsa yang mengenal Allah. Ayo kita belajar saudara, Tuhan sudah sediakan yang terbaik di depan kita. Katakan amin. Anda percaya itu? Yes. Saya mau berdoa buat saudara. Biar terjadi sukacita yang luar biasa hari ini. Bapak ibu saudara, kalau Anda mau menyanyi, Anda boleh menyanyi. Kalau Anda mau melompat, silakan melompat. Kalau perlu Anda putar lagu sama-sama satu keluarga. Nyanyikan lagu sukacita, melompat sukacita. Tiap hari. Kalau selama ini mungkin Anda memuji Tuhan seminggu sekali di hari Minggu. Sekarang memuji Tuhan tiap hari. Wow. Maka ada pujian di setiap keluarga tiap hari. Ada mezbah doa di keluarga setiap hari. Ketimbang cuma seminggu sekali di gereja. Mari Bapak Ibu. Ayo kita bersukacita. Ada amin? Sukacita? Praise the Lord. Haleluya. Bapak kami datang kepadamu bersyukur hari ini. Kami percaya akan ada outbreak of joy di keluarga-keluarga. Akan ada ledakan sukacita di keluarga-keluarga ini Tuhan. Mari Bapak, biarlah Tuhan kami punya sukacita tidak ditentukan oleh kondisi. Sukacita yang kami ada bukan ditentukan oleh keuangan kami. Bukan ditentukan oleh besarnya perusahaan kami. Tidak ditentukan oleh posisi kami. Tapi kami punya sukacita karena kami terima dari Tuhan. Karena sumbernya adalah Engkau. Berikan kepada kami Tuhan hari ini keluarga-keluarga yang ada. Sukacita yang berasal daripadamu. Ada ledakan sukacita di setiap keluarga. Aku berdoa keluarga-keluarga yang sedang mendengar pesan ini. Mereka bersukacita. Mereka tiba-tiba ada kelepasan. Aku berdoa hari ini. Bagi Anda yang sedang menyaksikan dengan hati yang terbuka, iman yang terbuka, mendengar khotbah ini. Biar Tuhan berintervensi dalam hidupmu. Akan ada kelepasan.
akan ada kemenangan, ada sukacita mengalir dalam kehidupan rumah tanggamu. Engkau akan melihat selama ini yang mungkin menekan hidupmu di tengah kondisi normal sekalipun, justru di kondisi seperti inilah Allah lepaskan Anda. Allah memberikan kelegaan di hati dan pikiranmu. Sukacita dari Tuhan menembus segala sesuatu yang ada dalam hatimu mengalir keluar. Tuhan, aku berdoa setiap umatmu yang sedang menyaksikan acara ini, kiranya sukacita dari Tuhan itu menyala, meluap dari hati mereka. Kekuatan untuk mendesak keluar setiap tekanan yang ada. Percaya Tuhan, mereka tetap bisa melewati hidup ini dengan penuh kemenangan. Sukacita yang daripadamu tidak seperti dunia berikan kepada kami. Sukacita yang daripadamu melampaui segala akal. Tuhan, ku berdoa jemaatmu, umatmu yang sedang ada mendengar khotbah ini, pesan ini. Biarlah mereka diam di dalam rumahnya. Sukacita Tuhan turun di keluarga mereka, di tempat tidur mereka, di ruang keluarga mereka, di tempat belajar mereka, dimanapun mereka ada dalam ruangan, ruang makan mereka, ada joy, sukacita. Hadirat Allah memenuhi keluarga mereka, sehingga mereka tahu ada Tuhan yang melindungi dan tudung mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, biar mata hati kami selalu terarah hanya kepadamu. Yang setuju dan percaya katakan amen. God bless you. Hallelujah. Sukacita, the joy of the Lord. Amen.